Sobat Inspirasi, semangat pagi sama aku lagi. Tapi kali ini aku cuma sendiri karena segmen ini aku akan kasih tahu ke kalian sambatan-sambatan siapa aja sih yang udah ada di aku dan siapa aja yang akan jadi narasumber atau penjawab semua ini, konfirmasi ke pihak siapa aja sih, kita akan kulik bersama. Oke, check it out. Yang pertama nih, kan warga Probolinggo ini sambatnya tentang PLN. PLN kenapa kok sering mati, katanya seperti itu. Oh, kok PLN? Listriknya kok kenapa sering mati, ya kan? Terutama yang ada di Gedung Supit, Kabupaten Probolinggo. Mereka sambat kalau kenapa sih setiap hari ini Pak sering mati lampu, sering ini, sering itu. Gimana ya? Oke, kita akan tampilin videonya. Ada ibu-ibu, berapa ibu-ibu ya? 3 ibu-ibu yang mencurahkan isi hatinya karena PLN tidak sehati dengan dia. Check it out. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Haryati. Ibu Haryati. Ini Ibu Haryati dari warga mana itu? Dari warga Gedung Supit. Gedung Supit, nggih. Di Gedung Supit ini kan sering terjadi padam, nggih, Bu? Sering. Itu berapa kali, Bu, kalau dalam seminggu? Ya, dalam seminggu ya. Kalau setiap harinya itu ya padam lah. Kadang pagi. Kalau udah pagi siang, kalau udah siang malam. Kalau nggak siang malam? Setiap hari. Setiap hari, Bu. Itu berapa jam biasanya, Bu, kalau padam? Paling lama sudah? Ya, kadang nggak sampai lama gitu. Nggak sampai Hidup lagi. Mati hidup berarti? Iya. Mati hidup. Terus apa namanya? Untuk keluarga sendiri apa, Bu, tanggapannya tentang PLN ini kok sering mati hidup dari keluarganya Ibu sendiri? Iya, saya bilang gini, Bu. Misalkan ini padam kan sering padam. Iya. Kok nggak rugi misalnya? Soalnya kalau misalkan di kota-kota mana itu kalau padam kan jelas rugi. Iya. Iya, jelas rugi. Saya ini kok tidak mainan. Iya, benar-benar. Padamnya. Dan kadang ya kalau itu ya hujan nggak angin gitu juga padam kan? Iya, dulunya kan misalkan padam kalau ada hujan, itu biasa-biasa saja ya. Nah kalau sekarang ini loh kok sering gitu loh. Sering sekarang? Ini sering. Kadang kalau ada TV, nggak tahunya padam. Setelah saya keluar, hidup lagi, lihat TV lagi. Terus mau duduk lihat TV padam lagi, kayak main. Oke, untuk harapannya pesan Ibu kepada pihak terkait PLN itu gimana? Pesannya gimana? Pesannya Ibu, yang misalkan ada kerusakan, ya tidak perbaiki. Kalau misalkan memang nggak, maaf ini ya kan, saya kan nggak tahu kan, ya memang kan dari PLN-nya. Iya. Oh ibu ini kok mau bilang gitu, nggak tahunya ke sini. Misalkan mau memperbaiki ini kayak ecekan ini kayak gitu ya. Ya enggak, cuma lah kasihan. Iya. Kalau ibunya mau cuci baju itu padam. Oh. Mau cuci piring Padam. Jadi kan gimana? Ya jelas kan kayak saya kan mengeluh. Iya. Ya, sama juga kan rumah tangga berarti. Iya. Pasti rumah tangga Iya. emang dibutuhkan sih. Listrik itu memang dibutuhkan. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Bu Enda sama? Ibu Maria. Oke. Oke, Bu, pendapatnya tentang Desa Gedung Supit yang sering padam nih? Ya enggak enak. Mau sering padam, mau enggak hujan ya padam. Ya hujan nggak hujan padam. Tetap padam. Itu setiap hari tau? Ya, tiap hari Kadang satu hari itu penuh. Satu hari kadang 3 kali, 4 kali sampai malam. Sampai malam. Itu biasanya berapa lama? Paling suwe, Weh? Ini mulai gratis. Mulai gratis, katanya udah gratis. Dan selama 3 bulan kan. Ya itu. Tapi mulai padam itu ya sama, kadang padamnya paling sebentar itu 1 jam. Paling sebentar 1 jam. Paling lama, Bu? Paling lama ya hampir 3 jaman. Waduh.
2 jam. 2 jam. Paling lama ya 3 jam. Kadang jam 11 sampai jam 5 pagi. Oh, Bu. Kadang pagi-pagi. Pagi-pagi. Iya, jam setengah jam masih pada. Iya. Pagi-pagi. Terus ya apa itu? Oke. Mungkin dari ibu-ibu ada usulan buat PLN, monggo Iya. sampaikan apa? Ya, kalau bisa tarif listriknya jangan dinaikkan. Terus Kalau ada gratisan ya alhamdulillah, kalau bisa sama Ini bukan dari satu tahun ya enggak apa-apa. Bukan dari masyarakat yang minta gratisan, kan dari milenial itu Gratisan. gratisan. Terbayar kan enak. Yang penting kan enggak sering padam. ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, kenapa sih aku bisa dapat info-info kayak gitu ya? Dari siapa ini? Kira-kira? Sebelumnya aku akan panggilin sosok mistis sebenarnya yang ada di balik kamera ini semua. Kita panggil ya, pakai mantra. Bu beri 1 permintaan. Nah, ini teman-teman. Jadi si Budi ini sebenarnya orang yang di balik layar kita, ya kan? Oke, Bu, silakan. Kamu bercerita tentang siapa sih sebenarnya sosok ibu-ibu mereka, ibu-ibu bertiga itu? Siapa? Oke. Tadi kalian sudah melihat ada 3 orang ibu-ibu. Tahu bahasa Indonesia, Bun Bud? Oke, silakan lah ampun lastare teku. Ada 3 orang emak-emak. Iya. Itu adalah warga dari Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Angki. Oke, di sana itu sering terjadi pemadaman. Nah, pemadaman ini ya teman-teman gak wajar, Mbak. Kenapa? Kenapa? Karena pasti dalam jangka 1 minggu itu pasti ada pemadaman. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Harinya tetap nggak? Kalau hari itu selama aku ada di sana, itu setiap malam Jumat itu ya. Malam Jumat Iya, ya. para maghrib retan di arwah padam. Padam. Bibulai tengah ragi bon. Hari pas damar dan tak pas selang waktu kemudian dan belum dah. Ternyata padam. Iya. Dan insting Budi itulah bukan insting Budi sendiri, tapi dia meneliti sebenarnya hari apa dan jam berapa Kedung Supit itu padam. Iya. Padamnya tuh berapa jam, Bud? Kalau berapa jam itu gak mesti, Mbak. Kalau yang selama aku di sana pas malam Jumat Karogi, padam itu sebelum maghrib dan hidup sebelum isya. Biasanya kayak gitu. Iya, biasanya Mesti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Dan pas waktu wawancara sama ibu-ibu itu malamnya itu jam 3 itu padam. Padam. Iya, tapi kan kalau jam 3 semua orang rata-rata udah pada pada tidur kan ya. Oh iya, jadi kan Jarang nggak tahu kan. Iya, nggak Iya, tahu. iya, Dan iya. itu mereka banyak mengeluh kesah gini. Garam ya PLN. Jarang mah PLN. Magabai mainan listrik. Kenapa, Mbak? Kok dibuat mainan? Omongan dari warga sekitar. Iya. Karena apa? Karena udah padam nih ya. Padam, terus nyala kan. Iya. Tahu juga ibu-ibu, namanya ibu-ibu suka nonton TV kan ya. Iya. Baru duduk, plek mati boleh. Boh, Nah. mesti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Berarti kan semua orang yang ada di situ merasakan. Iya. Atau wilayah mana sampai mana itu nggak tahu kamu? Kalau untuk wilayah yang kapan hari itu kan kita pulang, aku pulangnya malam kan ya, Iya. habis isya. Nah, aku pulang nih di perbatasan Wonoasis sama Kedung Supit ini. Aku baru lewat batas itu udah padam. Nah, yang padam itu hanya Kedung Supit saja. Oh. Sedangkan Wonoasis utaranya Sekitaran situ. Iya, utara perbatasan itu enggak, tetap tetap nyala. hidup? Tetap hidup. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa sih kok sering padam? Apakah emang trafonya yang bermasalah kah? Atau apa Atau ya? apa? Kan kita nggak tahu. Ya. Oke. Terima kasih ya Budi. Oke. Itu teman-teman informasi dari Budi kenapa kita ngeliput PLN dan kenapanya itu udah dijawab sama Budi. Tapi itu bukan jawaban dari Budi. Itu adalah perjalanan Budi mengapa dia mengambil liputan seperti itu. Thank you ya Budi. Ya, ada satu lagi, Pak. Monggo. Kenapa kok saya meliput tentang seperti itu? Karena ini adalah kenyamanan bagi masyarakat sana dan juga kami sebagai media itu sebagai wadah keluh kesah warga sana. Karena mereka nggak taau, Mbak. Oh, Mereka iya. keluh kesah tapi nggak tahu kemana. Harus sambat ke siapa ya Iya, kan? mereka Oke. sambat ke siapa sih gitu. Ya, kita sebagai media ya Iya. beranilah Oke. menampung keluh kesah dari warga. Mantap. Gitu. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang melihat ini, kalau kalian punya sambatan-sambatan atau apapun tentang ya salah satunya tentang listrik ini, kalian bisa ngomong dulu sama kita atau gimana kan bisa aja. Ya. Itu. Terima kasih ya Budi. Oke. Nanti saya undang lagi kapan-kapan kalau Siap. saya butuh kamu ya. Oke. See you bye Bud. Menghilanglah Bud.
Oke teman-teman, menghilanglah Budi sekarang kan. Jadi aku tetap sendirian lagi. Jadi seperti itu. Gimana jalannya? Kenapa kita memilih seperti itu ya? Kenapa kita memilih PLN atau mengapa kita memilih listrik kan? Karena memang ada sambatan-sambatan dari orang-orang sana ya kan. Tapi jangan khawatir buat teman-teman atau ibu-ibu yang sudah mengirimkan sambatan-sambatan itu, kita akan munculkan jawaban-jawaban dan pihak-pihak siapa aja yang terkait dalam situasi seperti ini. Oke, let's get started. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Saya Beni Setiawan selaku Humas PLN Probolinggo. Dan dengan saya Hanan Septian sebagai supervisor teknik di Warga Probolinggo. Oke. Ini Pak, mau tanya tentang kenapa sih PLN ini sering padam, Pak? Terkait PLN sering padam itu pastinya ada beberapa penyebab. Yang mana penyebabnya itu ada yang pertama terkait pemeliharaan, yang kedua terkait gangguan. Nah, kita secara teknisnya kebetulan di sebelah saya ada Bapak Hanan selaku supervisor teknik yang bisa menjelaskan terkait detailnya. Monggo bisa dijelaskan Pak. Oke, untuk di PLN sendiri ada dua contoh pemadaman, yaitu pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Nah, pemadaman terencana ini kita biasanya sampaikan di radio, Pak, radio kota Probolinggo dan beberapa radio lainnya. Nah, dan di sini kita juga punya form khusus untuk pemberitahuannya. Ini pasti kita sebarkan ke media dan kita upload di Instagram biasanya. Dan itu yang upload rata-rata PLN distribusi Jawa Timur. Gitu. Nah, untuk pemadaman ini kadang-kadang masyarakat juga belum tahu. Dan kita itu nge-share-nya di media mana saja. Dan kita sudah koordinasi dengan beberapa kepala desa, terus dengan DPR, Pemkab, dan radio. Jadi kita sampaikan di grup WA bahwa kita sharekan, ini Pak, kita ada pemadaman. Oh gitu. Ada pemeliharaan, betul. Berarti ada pengumuman lah sebelum pemadaman. Ada, pasti Pak. Nah, karena untuk proses bisnis kami, kita kan jualan listrik Pak. Kalau padam kan kita nggak jualan jadi. Nah, maka dari itu untuk case-case yang pemeliharaan itu kita juga pasti terencana dan ada waktunya. Seperti itu. Untuk di bagian desa Kedung Supi sendiri Pak, itu kan dalam jangka seminggu itu pasti ada pemadaman dan itu pun tidak wajar Pak. Itu bagaimana tanggapannya? Untuk daerah Kedung Supit itu kita namanya ada penyulang sumber Pak. Penyulang sumber itu yang dari Cokro, Garuda Cokro itu Probolinggo sampai ke arah puncak B29. Oh, sampai sana. Nah, jadi kita melayani sampai masyarakat B29. Dan untuk beberapa waktu belakangan ini karena cuaca ekstrim di daerah gunung itu sering kita dapat info adanya petir. Betul. Nah, dari petir itu otomatis kita melakukan investigasi dulu Pak. Jadi kita lihat di arah sana, kita amankan daerah yang tidak terkena dampaknya, kita nyalakan. Untuk daerah yang terjadi informasi tersebut, kita lakukan investigasi. Gitu. Dan lalu kita akan mau menjadwalkan kalau memang ada sesuatu yang menjadi suatu kelainan di sisi teknis kami, pasti kita akan perbaiki. Oke. Gitu. Dan itu apakah sudah ada perbaikan Pak? Kita sudah ada perbaikan Pak. Beberapa contoh kita sudah koordinasi dengan beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Sumber, terus di Bantara, di Wonoasih, itu dengan beberapa kepala desa ini kita lakukan grebek rabas Pak. Ada grebek rabas. Jadi grebek rabasnya ini dikarenakan hampir 50% atau 60% gangguan kami itu karena pohon Pak. Oh, pohon. Betul. Jadi kita berkoordinasi dengan warga daerah tersebut, kita akan meminta izin. Pohon tersebut akan kita amankan dari jaringan kami. Gitu. Dengan cara kita koordinasi dengan kepala desanya. Mungkin Bapak-bapak mungkin ada pesan lah buat warga-warga ketika ada pemadaman itu kemana sih kita berkeluh kesahnya, kemana gitu loh, biar mereka itu nggak hanya berkeluh kesah tapi tidak tersampaikan. Itu bagaimana? Mungkin Bapak mungkin ada pesan kepada masyarakat. Baik, khususnya untuk pelanggan setiap PLN nih, bagi yang melihat ada kejadian yang kurang pas nih rasanya gitu di lapangan, kemudian
ada bisa dilihat mungkin pohon ada terbakar yang menyentuh jaringan seperti itu. Yang pasti utamakan yang pertama adalah keselamatan, yang mana keselamatan warga sekitar agar tidak mendekati jaringan PLN, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini sudah cukup mudah untuk pelayanan PLN itu bisa menghubungi call center PLN. Untuk di Probolinggo 0335 123, nanti akan langsung direspon cepat oleh tim kami di lapangan. Begitu. Jadi yang pertama, amankan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, hubungi call center 0335 123 untuk wilayah kerja Probolinggo. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Bapak-bapak sudah men-share lah dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang pemadaman dari PLN sendiri. Oke, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, gitu katanya pihak PLN menjelaskan seperti itu. Jadi buat ibu-ibu dan masyarakat sana tolonglah bersabar, karena kan banyak juga kan sebabnya dan akibatnya juga kita nggak tahu kenapa listrik itu akan padam seperti itu. Kita lanjut ya. Sekarang tentang sampah. Kemarin kalian harus lihat dulu ya. Kemarin aku sudah menjelajahi daerah mana ini. Kalian komentar di bawah. Ini wilayah rumahnya siapa? Kalian komentar di bawah. Oke, kita akan lihat dulu ya videonya kemarin aku kemana. Let's get started. Oke sobat inspirasi, kali ini aku nggak ada di kantor. Sekarang aku lagi jalan-jalan, tapi nggak ke wisata-wisata, tapi ke sampah. Kenapa banyak sampah di sini? Wahai bapak-bapak pembersih sampah, kenapa sampah ada di sini? Padahal sampahnya deket sama, kita lihat sama apa ya? Yuk ikutin aku. Nih deket sama apa ya? Nih, ini di sini sampah nih. Halo sampah, apa kabar? Baik sampah baik. Berapa lama di sini? Iya, ini kita jalan-jalan ya guys. Kita jalan ke ke dinas pemerintah. Padahal di sini ada sampah banyak. Kenapa nggak dibersihkan? Padahal ini dekat sekali dengan ini. Kita berjalan aja di sini biar sampah-sampah ini bisa lihat. Jangan lupa di subscribe ya sampah. Jauh sekali. Oh enggak dekat-dekat. Berapa langkah ini ya? 1, 2. Untuk teman-teman warga sekitar sini jangan lupa sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Jangan menjadi gunungan sampah. Stop. Jadi kan aku udah tadi berjalan-jalan mulai dari sana sampai di sini, ternyata aku ada di inspektorat. Coba lihat. Kalau nggak percaya ini aku ada di sini ya. Padahal ini adalah fasilitas pemerintah. Kenapa sampah dekat sekali dengan tempat ini, guys? Coba lihat di sana. Saya di sini. Di sini. Ini yang pertama. Yang kedua. Ayo kita jalan. Ini ada di mana ya? Nah, ini ada dinas. Stop. Di sini ada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Coba. Apa karena corona ya? Sampah jadi nggak dibersihkan. Jadi tolong untuk corona bersihkan sampahnya ya. Jangan sampai ada sampah di dinas pemerintahan ini ya. Terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau kalian suka kayak gini aku jalan-jalan kemana lagi, kalian kolom komentar itu diisi. Kemana? Ke rumah kalian? Apa? Oke. Di situ aku guys. Rumahnya siapa itu? Coba kalian komentar ya. Kalau wilayah-wilayahnya siapa di situ, mantan kalian atau ibu kalian atau tempat tinggal kalian ada di situ. Coba kalian komentar ya di bawah. Biar semuanya tuh tahu, oh di sini. Oke, bukan hanya wilayah itu aja, aku juga akan lihat ya. Ini wilayah di mana ya? Ayo kita lihat ya ini. Yang pertama nih, sampah di mana-mana ini. Rumahnya siapa ini? Kok sampahnya warna hijau ini?
Ada ini, ya Allah Robbi, Allah Robbi, Allah. Gila, sampahnya sampai hijau kayak gini guys. Ini nih, lagi. Kita lihat lagi ya. Ini sampahnya diam di situ dan airnya juga nggak mengalir. Allahu Allah. Semoga kalian sadar ya guys. Ini salah siapa? Nah, ini kita next lagi. Ada lagi nih. Sampah jangan dibuang ke sungai. Udah ada tulisan kayak gitu, tetap aja kayak gitu. Gimana ini? Jadi buat kalian daerah sana ataupun dimanapun kalian berada, tolonglah bantu, maksudnya kita sama-sama membantu menghilangkan atau sedikitlah sampah yang ada di sungai atau sampah yang ada di pinggir jalan gitu. Kalian toleransi sendiri lah. Maksudnya kalian itu introspeksi diri. Ini salah siapa atau ini ulah siapa? Ya kan seperti itu. Mungkin ini gara-gara kalian semua yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Seharusnya fasilitas-fasilitas yang udah ada dan diberikan oleh pemerintah itu digunakan dengan baik, teman-teman. Sobat-sobat inspirasi semuanya, yang kalian sobat-sobat aku ini pasti pinter deh. Jangan kayak Budi. Budi itu sembarang apa dibuang. Plastik dibuang. Ya Allah, harga diri dibuang. Gimana sih Budi ini? Harus kemana ini Budi? Budi udah aku kasih tahu ya kan. Jangan buang sampah berkeliaran seperti itu teman-teman. Kasian. Bukan kasihan ke siapa. Kan kembali lagi kan ke kita. Apa imbasnya untuk kita? Ya itu tadi. Sampah di mana-mana jadi banjir. Kan bisa kayak gitu. Seharusnya ayolah kita bergerak untuk sedikit saja. Sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak untuk di sungai atau untuk teman-teman yang dekat sungai. Seharusnya kalau ada yang membuang sampah di sungai, itu kalian kasih tahu, Pak, jangan dibuang di sini, Pak. Kan ini kan sungai, Pak. Untuk air mengalir, untuk apa? Biar tidak terjadi banjir seperti itu ya, teman-teman. Ini yang salah siapa sih sebenarnya? Siapa ya? Aku tanya ke siapa ini? Atau kita langsung aja kasih tahu gimana penjelasan dari bapak-bapak yang ada di DLH. Nah, ini nih, kita tonton dulu ya. Ini pesan dan kesan untuk semua warga masyarakat Kota Probolinggo, terutama yang barusan udah ada videonya itu. Ayolah, kita tergerak hati. Check it out. Terkait dengan timbulan-timbulan sampah di beberapa tempat ya, Mas Agus Salim, dapat saya sampaikan DLH tidak dapat bertugas sendirian ya. Jadi kami juga perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Terkait dengan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, kami sudah menyediakan sebenarnya TPS, TPA, terus kemudian bak-bak sampah di pinggir-pinggir jalan. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat sadar ya terhadap kebersihan lingkungan, sehingga ada beberapa orang ini yang saya amati membuang sampahnya bukan di lingkungannya sendiri. Dia itu membuang sampah di tempat yang agak jauh, ya tempat-tempat yang strategis, maksud saya tempat-tempat yang di situ jauh dari pemukiman, kemudian biasanya juga di pinggir jalan, sehingga kesempatan mereka malah membuang sampahnya di situ. Nah, ini yang perilaku masyarakat yang seperti ini yang terus kita edukasi, perlu kita sadarkan terus bahwa sampah itu dikelola, jadi dipilah kalau sampah rumah tangga, sehingga paling tidak yang masuk ke TPS kami juga sudah akan terkurangi secara baik dari tahun ke tahun. Walaupun prakteknya ya tadi setiap musim penghujan selalu panen sampah di ya sungai-sungai, ya di selokan-selokan. Ini akibat dari masyarakat sendiri. Tetapi kami tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan masyarakat. Memang petugas kami sangat terbatas, namun kami akan berupaya terus untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di Kota Probolinggo. Barangkali itu jawaban saya. Terima kasih, Mas. Nah, seperti itu, Rek. Itu loh. Dari Pak Deta aja udah memberikan penjelasannya seperti itu. Berarti kan pemerintah sudah menyediakan tempat dan fasilitas yang
memang benar-benar ada gitu loh. Jadi buat siapapun, bukan hanya warga Probolinggo, warga Malang, Surabaya, Lumajang, Jember, semua yang di Indonesia, ayolah kita tergerak hatinya. Meskipun sekecil apapun sampah, itu tetap sampah, Rek. Sampah itu dibuang pada tempatnya, bukan dibuang pada tempatnya orang lain, gitu loh. Sungai kan tempatnya ikan, kasihan kan ikan-ikan, masa makan sampah? Kan ya ndak mungkin. Jadi untuk teman-teman semuanya, ayolah kita bergerak, ayolah kita sama-sama untuk mencari solusi yang baik. Jangan sampai ada ya hal-hal seperti itu. Kita menjaga, apalagi ada virus-virus corona seperti ini kan, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau banjir, gimana? Kalian takut untuk memungut sampah gara-gara corona? Kan nggak masuk akal, seperti itu ya guys. Jadi untuk teman-teman, ayolah kita hidup sehat, kita hidup bersih, karena bersih itu adalah sebagian dari iman. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Lain kali kalau ada apa-apa, kalian komentar di kolom komentar, biar kita juga sama-sama tahu kan. Kita juga sama-sama belajar di sini ya teman-teman. Oke sobat semuanya, terima kasih yang udah nonton ini. Jangan lupa di like, di share, kalau bisa di share ke seluruh negeri, ke pelosok, ke siapapun, biar ini tahu. Yang terutama gedung Supit dan ini kita udah tayangin. Iya seperti itu Pak. Oke, lain kali aku sambung lagi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, karena kita menuju 10 juta subscriber. OTW ya, doain. Oke, see you, bye teman-teman, bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mwah. NTV